Kembali lagi kita lanjutkan alur cerita Jade Dynasty episode ke-24. Di akhir episode sebelumnya, kita dibuat kaget dengan tingkah guru Song ini cuy. Tak disangka, ternyata dialah pengkhianat Sakte King Yun yang sebenarnya. Orang yang selama ini memfitnah dan ngotot banget ingin menjatuhkan vonis mati ke Xiaofan, ternyata dialah pengkhianat sebenarnya. Dan di episode ke-24 ini diawali dengan Chang Song yang tertawa dengan nada sombong dan penuh dendam. Bagi Chang Song, ini adalah waktu yang tepat untuk menumpahkan segala amarah dan dendam yang telah dia pendam selama 100 tahun lamanya. Menurutnya, orang yang pantas menjadi ketua Sakte King Yun seharusnya adalah seniornya yang bernama Wan Jianyi. Karena Wan Jianyi adalah seorang yang jenius, sangat berbakat, dan sangat ditakuti oleh ajaran iblis. Selain itu, Wan Jianyi adalah orang baik yang memperlakukan Chang Song seperti saudara kandungnya sendiri dan juga banyak memberikan keterampilan, bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkan Chang Song. Sedangkan Dao Xian menurut Chang Song adalah seorang yang licik dan kejam, tidak pantas untuk menjadi ketua sakte. Semua orang di ruangan itu nampak terdiam. Guru Tian Buyi sempat menyela ocehan Chang Song, tapi Chang Song malah semakin menjadi, bahkan tak segan membuka aib Guru Tian Buyi dan yang lainnya. Sampai akhirnya Chang Song bertekad untuk menghabisi Dao Xian dan menghancurkan Sakte King Yun. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba seorang murid yang di episode lalu diutus oleh Hichai akhirnya menemui Master Dao Xian dan memberitahukan bahwa orang-orang dari ajaran iblis sudah menyerang. Dari pengakuan Chang Song, akhirnya Xiaofan menyadari bahwa yang meratakan desanya dan menghabisi kedua orang tuanya adalah Chang Song. Kondisi Master Dao Xian semakin lemah karena lukanya. Master Dao Xian mengatakan kepada Guru Tian, dia akan melawan ajaran iblis menggunakan pedang suci Zuxian. Dan dengan sigap, Guru Tian lalu mengatur taktik untuk menghadapi serangan musuh. Guru Tian meminta Junior Tian Yun dan yang lainnya untuk melawan musuh di Istana King Yun. Terlihat Biksu Pu Hong dan rekan-rekannya dibagi menjadi dua tim. Biksu Pu Hong akan mengikuti Master Dao Xian, sedangkan yang lainnya akan membantu di area luar istana. Di sini terlihat Dao Xian berjalan meninggalkan ruangan, diikuti oleh Biksu Pu Hong. Namun, pergerakan Biksu Pu Hong diawasi oleh Sangguan dari belakangnya. Xiaofan yang masih terdiam tiba-tiba diperintahkan oleh Nyonya Tian untuk pergi melindungi Master Dao Xian di gunung belakang. Chang Song yang sempat melihat Master Dao Xian keluar ruangan berniat menyerangnya, namun dihadang oleh Guru Tian dan terjadilah duel Baiwan yang tidak terhindarkan. Film lalu berpindah ke Biksu Pu Hong yang sedang mencari Master Dao Xian. Di tengah jalan, Biksu Pu Hong dikagetkan oleh Sangguan yang pura-pura terluka. Saat mau menolong, tiba-tiba Sangguan malah menikam Biksu Pu Hong dengan senjatanya. Rintik kesakitan Biksu Pu Hong sempat terdengar oleh Master Dao Xian. Namun karena harus melawan sakti iblis, Master Dao Xian terus berjalan maju. Selang beberapa waktu, Master Dao Xian pun dihadang oleh Sangguan. Dengan sedikit basa-basi, Sangguan langsung menyerang Master Dao Xian. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa orang ini bukanlah Sangguan dari lembah Fenxiang, tetapi dia adalah Zhao Yin dari aula Changsheng yang sedang menyamar. Beruntungnya, meski dalam keadaan terluka, Master Dao Xian berhasil menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Zhao Yin. Sampai akhirnya Xiaofan dan Jingyu datang melindungi Master Dao Xian. Pertarungan melawan Zhao Yin pun diserahkan kepada Xiaofan dan Jingyu. Sementara itu, pertarungan hebat terjadi di depan istana Yuking. Murid-murid Sakte King Yun terlihat tepar melawan petinggi aliran iblis. Sampai akhirnya para petinggi Sakte King Yun pun turun tangan untuk menghadapi para petinggi iblis itu. Dari kejauhan, Raja Hantu memantau pertarungan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kembali ke belakang istana, di mana Xiaofan dan Jingyu bahu-membahu melawan Zhao Yin dan beberapa anak buahnya. Xiaofan sempat terkena senjata Zhao Yin, tetapi Jingyu segera meminta Xiaofan untuk pergi ke pintu mansion Gua Huanyu. Sementara itu, Baiwan antara Chang Song dan Guru Tian masih terus berlanjut di dalam istana. Sambil terbang, mereka saling mengeluarkan ultinya masing-masing. Sampai-sampai mereka berdua terpental keluar istana. Kembali lagi ke belakang istana, di mana sekarang hanya ada Jingyu melawan Zhao Yin.
Jingyu mengeluarkan ulti pamungkasnya. Dia mengeluarkan naga dari pedangnya. Senjata mereka berdua beradu di udara. Terlihat naga Jingyu melawan senjata Zhao Yin yang lama-kelamaan mirip ubur-ubur berwarna merah. Sayang sekali, naga Jingyu dikalahkan oleh ubur-ubur. Jingyu pun terpental dan terjatuh. Saat akan dihabisi oleh Zhao Yin, tiba-tiba muncul kakek-kakek bercaping yang menyelamatkan Jingyu. Kakek ini lalu dengan santuinya memberikan tutorial cara menggunakan pedang naga kepada Jingyu. Dan akhirnya kita tahu bahwa kakek ini adalah senior Wan Dianyi yang diceritakan oleh Chang Song di awal tadi. Bahkan kita sudah melihatnya di episode 4 ketika pertama kali Jingyu mendapatkan pedang naga ini. Kembali ke Guru Tian dan Chang Song. Di sini ada fakta baru terungkap bahwa ternyata yang disebut teman lama oleh Dewa Racun adalah Chang Song. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi, Raja Hantu dan Chang Song melawan Guru Tian Buyi. Untungnya Guru Tian Buyi berhasil bertahan dan menghindar. Tak lama kemudian datanglah bantuan dari Junior Sang dan Junior Tian Yun yang langsung menghajar si Raja Hantu. Tapi sayangnya meskipun digengbeng oleh 2 orang, skill si Raja Hantu ini masih terlalu sulit untuk dikalahkan. Terlihat Junior Zhang dan Junior Tian Yun begitu cupu di depan Raja Hantu sehingga mereka pun terkapar. Kembali ke Jingyu yang sudah mendapatkan tutorial baru cara menggunakan pedang naga dan pesan dari Sun Yarwan untuk disampaikan kepada ketua Daoshan. Jingyu bergegas pergi mencari Xiaofan. Sementara itu di tempat lain, Xiaofan yang dari tadi tidak terlihat tiba-tiba terlihat dengan aura merahnya yang sedang aktif. Sepertinya sudah dikeroyok. Terlihat di sekelilingnya banyak orang dari aliran iblis terkapar. Tapi entah kenapa, Lu Sueki terlihat sedang dalam posisi waspada di hadapan Xiaofan. Untungnya Jingyu segera datang dan menyuruh kembali ke istana Yuking. Saat mereka bertiga pergi dari tempat itu, tiba-tiba dari belakang mereka muncul wajah Biao yang sepertinya sedang mengikuti Xiaofan. Di tempat lain, Biksu Fu Hong yang sedang kesakitan akibat ditikam senjata Zhao Yin terkejut ketika melihat cahaya dari pedang Juxian yang sedang digunakan oleh Master Daoshan. Begitu juga dengan Chang Song, Guru Tian, Raja Hantu, dan semua orang yang sedang bertarung di depan istana Yuking. Mereka semua dikagetkan dengan getaran dan cahaya yang muncul dari segala arah lalu menjulang ke langit. Ketika pedang Juxian memancarkan efek gelombang kejut, tiba-tiba tubuh Xiaofan seperti bereaksi terhadap pedang itu, sampai-sampai dia terjatuh. Sementara Lu Sueki terus melihat Xiaofan dengan tatapan aneh, dan film pun bersambung.